Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita sudah bisa lima-limanya ini, makanya kita oleh Rasulullah dikatakan Islam yang sejati, Islam yang sesungguhnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi yang dikatakan Islam, Islam yang sesungguhnya itu orang yang bisa menyelamatkan orang lain, muslim lainnya dari kejahatan lesannya dan juga kejahatan tangannya. Jadi kalau kita menjadi muslim yang sejati, menjadi orang Islam yang sesungguhnya, dapat menyelamatkan orang lain, dapat menyelamatkan orang Islam lainnya dari kejahatan lesan kita dan dari kejahatan tangan kita. Lesan kita sering menghibah, lesan kita sering memfitnah, lesan kita sering tajasus, mengorek-ngorek kejelekan orang lain. Hati-hati. Kita harus, seorang muslim yang sesungguhnya harus bisa menyelamatkan dari perbuatan jelek kita, seperti fitnah, ghibah, terus tajasus, semuanya, dendam, dengki, semuanya. Itulah muslim yang sejati. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah muslim yang sejati, yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lesan kita dan juga dari kejahatan tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Biridaillahi ta'ala, li hidayatillahi ta'ala, li rahmatillahi ta'ala, li syafa'ati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11. Al-hadisus salisu utawi iki iku hadis kang kaping 3. Kita sudah masuk pada hadis yang ketiga dari kitab Arba'in Nawawiyah. Perlu saya ingatkan, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mulai sekarang mari kita tata dengan benar, dengan lurus niatan kita. Pada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan atau amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan kita akan mendapatkan dari apa yang kita niatkan. Kalau niatan kita baik, maka kita akan diberi pahala oleh Allah. Namun apabila sebaliknya
Apabila niatan kita jelek, maka kita akan mendapatkan dosa. Perlu kita luruskan, karena sejak awal bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Minta kepada Allah agar diberkahi di bulan Rajab sudah, agar diberkahi sekarang di bulan Sa'ban dengan memperbanyak puasa sunnah. Dan perlu diingatkan juga di bulan Sa'ban kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, karena bulan Sa'ban ini terkenal dengan sahru sholati ala Rasulillah, sahrun sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan sebutan bulan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perintah anjuran untuk bersolawat itu tepat diturunkan ayatnya pada bulan Sa'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Memperbanyak baca sholawat, bukti rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita taat kepada Rasulullah, hakikatnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita taat kepada Rasulullah, tandanya kita itu mencintai dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ditata betul-betul niatnya. Sebentar lagi kita disampaikan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Kita niat betul-betul diluruskan kembali. Jangan sampai seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Puasa kali ini harus lebih baik, harus lebih berkualitas daripada puasa-puasa sebelumnya. Lebih diusulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Kita mengaji. Dengan kita mengaji, kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita mengaji mana yang harus ditaati dan mana yang harus dihindari. Ya. Terus pada hadis yang kedua kemarin kita diajarkan langsung oleh malaikat Jibril melalui hadis ini, bahwasanya malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, tentang apa itu iman, tentang apa itu ihsan, tentang kapan hari kiamat, tentang apa tanda-tandanya hari kiamat. Kita mempelajari itu karena pelajaran dari malaikat Jibril. Tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi malaikat Jibril bertanya itu adalah pelajaran buat kita semua, buat para sahabat pada waktu itu. Jadi tatkala bertanya tentang Islam, mempertegas lagi, memperkokoh lagi apa makna Islam itu. Ternyata makna Islam itu antas hada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa ta'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu makna Islam. Makna iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Tatkala bertanya apa itu ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini yang harus kita perhatikan betul-betul. Tatkala kita berpuasa sunnah di bulan Sa'ban, itu niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Allah, kita melihat Allah dengan Rahman Rahimnya Allah. Jadi jangan salah kaprah. Tatkala ada Allah bilang, ada orang bilang Allah, ternyata yang diikuti adalah langkah-langkahnya setan. Hati-hati. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya tatkala setiap kita mengawali pekerjaan kita,
kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, menegaskan bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tatkala ada saudara kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa dalam bulan suci Ramadan, kita tidak boleh membencinya, karena Allah kita Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita apa kewajiban kita apa kepada saudara kita yang bermaksiat? Kita mendoakannya, kita menasehatinya, ya. Jangan malah didoakan jelek lagi karena mereka sudah jelek. Minta kepada Allah supaya saudara kita diberi petunjuk. Yang gak puasa terus sampai benci, ya tambah atur, ya. Yang gak puasa kita nasihati, awakmu wis dewasa, Mas, awakmu wis umur 40 lebih lu, bentar lagi cedek ambil ajal. Itu secara umumnya. Umur kita 63 tahun kalau ibadah Rasulullah. Kita sudah umur 60, berarti tinggal 3 tahun. Masa kita dipenuhi dengan kebencian kepada saudara kita. Kita sebetulnya nelongso tatkala melihat saudara kita tidak berpuasa, ya. Kita seharusnya sedih tatkala ada saudara kita tidak melakukan sholat. Kita harus bersedih. Makanya kita berkewajiban untuk memintakan petunjuk kepada Allah, karena yang berhak memberi petunjuk hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tatkala bertanya tentang kapan hari kiamat, dua-duanya tidak mengetahui. Kanjeng Rasul juga tidak mengetahui, malaikat Jibril juga tidak mengetahui. Jadi kalau ada peramal-peramal bilang kalau sebentar lagi hari kiamat, itu bohongnya, dusta, nggak usah dipercaya. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya ada dua. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Ada seorang ibu menjadi budak dari anak-anaknya. Anak-anaknya jadi majikan, ibunya jadi budak. Anaknya jadi raja, ibunya jadi budak, jadi pembantu. Hati-hati, jangan sampai itu terjadi pada zaman sekarang. Tapi kenyataannya sudah banyak. Ibu dijadikan pembantu di rumahnya sendiri oleh anak-anaknya. Itulah tanda-tanda hari akhirat, hari kiamat sudah dekat. Dan yang tanda yang kedua, orang yang modok, orang yang kebiasaannya hidupnya nyeker, nggak punya sandal. Al-umrotah, orang yang kebiasaannya telanjang dada, nggak punya baju. Al-alatah, orang yang kehidupannya fakir. Ri'a as-sa'i, dan kebiasaannya amun wedus, kelakuannya hanya amun wedus. Tapi pada akhir sekarang ini dia tatawaluna fil bunyani, berlomba-lomba meningkat rumahnya, ya. Rumahnya di tingkat-tingkat, ada yang tingkat 3, ada yang tingkat 4, duur-duuran koma, nggak memperdulikan sekitarnya, tetangga sekitarnya lagi membutuhkannya. Kemarin kita telah membahas hadis yang kedua ini, pelajaran dari malaikat Jibril melalui pertanyaan kepada Rasulullah. Boleh kita bertanya pada kiai kita, boleh kita bertanya pada kudus kita, pada ustadz kita, asalkan pertanyaan itu memang tidak kita ketahui. Atau boleh kita bertanya agar para jemaah yang lain juga paham apa yang kita tanyakan. Bukan niatnya untuk mengetes, tak tanya kiai ini gak bisa jawab nih, ternyata nggak bisa jawab, oh berarti si aliman aku. Itu sombongnya. Tak kala tak tanya kiai ini nggak bisa jawab nih, ternyata pertanyaanku sulit nih, buat sombong-sombongannya. Kemarin ada orang bertanya, datang ke rumah, bertanya tentang memberi makan tatkala tahlilan, ya. Tatkala tahlilan
dia setelah 40 hari ternyata orang itu mempunyai hutang 25 juta untuk buat makanan untuk para takziah, para jamaah tahlil yang datang, mewah makanannya. Setelah ditotal sampai 40 harinya, dia adakan pengajian terus, khataman terus, yasinan terus di rumahnya, ternyata punya hutang 25 juta. Ya, itu yang salah kaprah. Memang dianjurkan oleh Rasulullah tatkala sahabatnya, yaitu saudara Sayyidina Ali Ja'far bin Abu Thalib meninggal dunia dalam peperangan. Apa perintahnya Rasulullah? Berilah makan keluarganya Ja'far, berilah makan keluarganya Ja'far. Jadi yang berkewajiban memberi makan dari hadis ini adalah para tetangga. Itu yang Ustadz sekarang bangun. Ustadz sekarang sosialisasikan kepada tetangga, kepada para jemaah tahlil. Jadi yang berkewajiban sebetulnya memberi makan itu adalah para tetangga, bukan yang keluarga musibah ya. Sudah kena musibah masih tertimpa beban hutang 25 juta, bahkan jor-joran sampai nyembelih sapi. Itu berlebihan. Sebetulnya bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah silaturahmi, takziahnya itu. Takziah maknanya apa? Menghibur ya. Dengan kita datang bertakziah kepada keluarganya si mayit, keluarga yang berduka, kita menghibur dengan menceritakan kebaikan-kebaikan si mayit ya. Dihibur keluarganya biar tidak terlalu sedih. Kalau masalah makanan memang sebetulnya tanggung jawab dari para tetangga ya. Jadi kalau kita ada tetangga yang sedang kena musibah, ada yang meninggal keluarganya, dari yayasan kami memberi contoh, memberi semangat. Setiap ada keluarga musibah, kita sumbang dengan 1 sak beras, dengan 1 dus sari, dengan berapa kilo telur, minyak dan lain sebagainya. Itu yang sebetulnya yang harus kita lakukan kepada tetangga yang kena musibah. Makanya bertanya betul. Bertanya itu adalah langkah agar kita tidak tersesat ya. Jadi kasihan keluarga musibah setelah ditinggal suaminya, setelah ditinggal ayahnya, kemudian menanggung beban hutang 25 juta ya. Itu malah bukan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah, malah besok sama Rasulullah malah dimarahi. Nah, tugasnya Ustaz, tugasnya Kiai, tugasnya Gus hanya menyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku kata Rasulullah walaupun hanya 1 ayat, 1 dalil. Jadi itu yang terjadi kemarin tatkala ada keluarga musibah datang ke rumah dengan membawa beban 25 juta ya. Harus konsultasi pada ahlinya, harus bertanya pada ahlinya, jangan sungkan-sungkan. Kemarin juga ada seorang Katolik datang ke rumah karena ada kegundahan di dalam hatinya, ada keraguan di dalam hatinya dalam beragama. Nanya, saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Alhamdulillah melalui wasilah yang diberikan oleh Allah kepada saya, beliau bisa mu'allaf, bisa masuk Islam tanpa paksaan ya. Itu sekilas cerita agar dengan semua semangat dalam mengaji. Rumah saya 24 jam terbuka, pagernya kalau pintunya tertutup. Istirahat jam 9 lo istirahat karena seharian mulai dari jam 2 pagi mandi anak-anak. Saya itu jam 2 pagi mandi anak-anak ini. Anak-anak saya mandiin jam 2 pagi biar mereka sehat, biar mereka tubuhnya kuat. Semua anak-anak jam 2 bangun dan dimandiin. Karena sudah berjalan ada petugasnya yang memandikan. Tapi tetap saya cek jam 3 saya lihat
sedang apa mereka setelah mandi, apakah sholat tahajud, apakah lagi zikir, apakah lagi murojaah dan lain sebagainya. Mulai dari jam 2 saya sudah ngecek kepada anak-anak yang tinggal di pondok ini. Terus sampai jam 9 biasanya saya sudah saya sudah ngantuk. Pernah ada orang Paus itu dekatnya musola Al-Mukhlis kali pertigaan itu jam 1:30 datang ke rumah. Assalamualaikum, gimana ini Pak Satpam ini kok dibiarkan orang? Ternyata izin ke Mas Satpamnya karena sudah bilang katanya, sudah ada apa? Ternyata istrinya itu kena kemasukan kesurupan mulai dari Isya sampai jam 1:30 belum sembuh. Akhirnya saya ke sana, datang ke sana. Ya. Saya cerita sedikit biar dengan tambah mantap imannya. Ya. Saya ke sana datang, ternyata di sana sudah ramai kayak orang tahlilan, kayak orang ada 7 ustaz yang di sana. Saya nggak harus sebutkan ustaznya, ustaz dari aliran apa, ya. Di rukyah katanya, kita gereng-gereng di sana. Ya. Setelah saya datang ke sana itu, saya nanya, kok sudah ada ustaznya? Nggak enak. Kalau sudah ada ustaznya, kita bersama-sama memintakan kepada Allah kesembuhan kekuatan. Kalau saya harus pergi saya sendiri. Setelah keluar itu ustaz itu, saya masuk. Suaminya ikut keluar. Ngapain sampai ikut keluar? Sini kenalin saya. Sampai dekat istrinya, takut diamuk. Saya yang tanggung jawab. Akhirnya duduk di sebelah istrinya. Kok dilalah sama Allah, diberi karomah, diberi kelebihan pada keluarga itu. Cuma apa yang terjadi? Ada satu rambut yang berdiri di atas istrinya, berdiri. Yaitu yang saya tarik. Setelah saya tarik, saya langsung pulang. Alhamdulillah sembuh. Jadi tidak usah dicapi-capi, tidak usah diruyah-ruyah. Yang penting keimanan kita kepada Allah. Kita sudah tahu di bab hadis bab kedua apa itu iman. Itulah yang harus kita tingkatkan keimanan kita agar kita mendapatkan mahkota takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga puasa nanti ujung-ujungnya agar kita memperoleh mahkota takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita berpuasa nanti harus dengan keimanan, ya. Harus dengan keimanan, harus dengan ihsan. Kita diawasi oleh Allah. Jadi puasanya josnya, puasanya berkualitas. Dilihat oleh Allah. Kok turut doa seharian ini. Ngaji dulu, tak apa. Jangan misalkan lagi ada waktu zuhur, habis zuhur ada pengajian di pondok kamu, habis asar ada pengajian, tak apa. Silakan terbuka untuk umum. Tapi ingat, kita mencari guru, mencari ustaz, mencari ulama yang yanduru ilal ummah bi ainir rahmah, yang bisa memandang umatnya kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih dan sayang, dengan penuh cinta. Gak usah cari ustaz yang selalu ngeteh-ngeteh. Udah hidup, udah kayak gini sih ngeteh-ngeteh. Beras katanya udah naik lagi sekarang, malah ngeteh-ngeteh. Baiklah, al-hadis salisu utawi iku hadis kang kaping 3. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, kaceritaake saking Abi Abdurrahman. Ini namanya julukan. Kalau di Arab itu banyak namanya kunyah. Kunyah itu julukan, ya. Julukan. Jadi julukan dari Abdullah ini dipanggil nama anaknya, anak tertua biasanya, ya. Kalau di Jawa gitu, ya. Kalau di Madura gitu. Jadi anaknya, anak pertama misalkan Fatur, jadi dipanggil paknya Fatur, gitu ya. Kalau di sini sama, betul. Ini kunyah, nama julukan. Nama asli
aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi nama aslinya adalah Abdullah, putranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Muga-muga ngaridani sapa Allah saking karune saking keduanya, yaitu Abdullah lan Umar bin Khattab. Qala dawuh sapa Abdullah, dawuh sapa anaknya Umar yang namanya Abdullah ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terungu sapa ingsun ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Krungu napa yaqulu ingkang ngandika sapa Kanjeng Rasul, bunyal Islam ala khamsin, den jenengake apa Islam ing atase perkara 5. Jadi Islam itu didirikan di atasnya pondasi yang 5. Apa saja pondasi yang 5 itu? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sawiji tegese setuhune perkara iku ora ana pangeran kang hak kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis sholati, lan nglakoni salat, wa ita'iz zakati, lan maringake zakat, wa hajjil baiti, lan haji ana ing Baitullah, wa shaumi Ramadan, lan poso ana ing rinone wulan Ramadan. Ruahul Bukhari wal Muslim. Wis ngerti ing iki hadis sapa Imam Bukhari lan Imam Muslim. Ini namanya Islam. Kok diulang lagi? Tandanya banyak yang tidak tahu tentang Islam. Ngakunya Islam tapi tidak mendirikan sholat. Ya. Harus sedih kita kalau kita melihat saudara kita tidak mendirikan sholat, tidak puasa di bulan suci Ramadan. Kita harus bersedih hati. Kita harus mendoakan saudara kita agar saudara kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang 5? Yang pertama adalah membaca syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang kemarin diikrarkan oleh muallaf untuk berikrar untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Wa iqamis shalah, dan pondasi yang kedua adalah ngelakoni sholat atau mendirikan sholat. Sholat itu didirikan, bukan hanya dikerjakan, jadi harus sungguh-sungguh. Makanya dari kelurahan itu kemarin Sudimoro itu ada musola NU Assalam, itu datang ke tempat kami, bahwasanya kami mulai dari kecil sampai sekarang belum tahu apa yang namanya khusyuk. Wah, ini pertanyaan yang berat ini ya. Khusyuk itu adalah pemberian dari Allah. Yang penting kita syarat dan rukunnya sudah pas, sudah benar, insya Allah dengan niatan yang ikhlas karena Allah, maka khusyuk itu akan diberikan oleh Allah. Makanya besok setiap bulan puasa hari Ahad itu minggu pada subuh minggu ada pelatihan sholat khusyuk di musola Assalam Sudimoro. Jadi ternyata banyak orang yang sholatnya cuma sholat-sholatan saja, asal-asalan saja. Padahal kalau kita sholat itu, katanya hadis yang kedua tadi, kalau kita mengabdi kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah kita tahu, bukan seolah-olah, kita harus yakin kita tahu kepada Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Itu yang harus kita yakini. Jadi kalau kita sholat, kemudian setelah sholat pancet ke kehidupan kita, kelakuan kita tetap tidak mencerminkan kasih dan sayang dari Allah, berarti sholat kita masih belum sempurna. Terus disempurnakan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Makanya niatnya harus betul-betul ditata kembali, diluruskan kembali. Kita beribadah itu lillahi ta'ala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak bisa
seolah-olah melihat Allah. Maka kita harus yakin bahwa Allah Maha melihat kita. Kalau kita sholat, kita yakin bahwa Allah sedang melihat kita. Berat, karena kita mau minta pertolongan kepada Allah itu harus dengan sabar dan sholat. Harus dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kita bermohon kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, dan keduanya itu sabar dan sholat itu lakabiratun, berat itu. Sabar itu berat, mudah diucapkan, berat menjalankan. Sabar mawon enggak iso. Sopo kuwe ngoten nggih. Sabar itu wangil nggih. Tapi kalau kita terus berjuang karena Allah, insya Allah sabar itu akan menjadi milik kita. As-sholat dan juga sholat. Wa innaha lakabiratun. Kata Allah ini di dalam Al-Quran bahwa sabar dan sholat itu berat. Berat sholat dan sabar itu Illa, kecuali ada ini, kecuali bagi orang-orang yang sholatnya khusyuk. Jadi kalau kita sudah sholatnya khusyuk, kita bisa anha anil fahsai wal munkar. Jadi sholat kita itu akhirnya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsa itu zalim pada diri kita sendiri. Mungkar itu zalim pada orang lain. Jadi orang yang sholatnya khusyuk itu dapat mencegah dari perbuatan zalim pada dirinya sendiri dan juga perbuatan zalim pada orang lain. Jadi kalau kita sudah bisa lima-limanya ini, makanya kita oleh Rasulullah dikatakan Islam yang sejati, Islam yang sesungguhnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi yang dikatakan Islam, sakmeni Islam yang sesungguhnya itu orang yang bisa menyelamatkan orang lain, muslim lainnya dari kejahatan lesannya dan juga kejahatan tangannya. Jadi kalau kita menjadi muslim yang sejati, menjadi orang Islam yang sesungguhnya, dapat menyelamatkan orang lain, dapat menyelamatkan orang Islam lainnya dari kejahatan lesan kita dan dari kejahatan tangan kita. Lesan kita sering menghibah, lesan kita sering memfitnah, lesan kita sering tajasus, mengorek-ngorek kejelekan orang lain. Hati-hati. Kita harus, seorang muslim yang sesungguhnya harus bisa menyelamatkan dari perbuatan jelek kita seperti fitnah, riba, terus tajasus, semuanya, dendam, dengki, semuanya. Itulah muslim yang sejati. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah muslim yang sejati, yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lesan kita dan juga dari kejahatan tangan kita. Wa ita'iz zakat. Dan yang ketiga, mainake zakat atau mengeluarkan zakat, memberikan zakat. Zakat ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Itu dua saja. Sekarang merambah jadi zakat profesi, dokter, semuanya enak itu dibagi dua saja. Ada juga zakat pertanian, ada juga zakat peternakan, ada semua saja. Dan itu digabung menjadi zakat mal. Semua muslim itu berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Dan tidak cuma zakat fitrah, juga zakat mal. Kemarin ada siapa nih? Mas toko bangunan sebelah ini, Mas Kris sama Mas siapa itu sebelahnya itu, bapaknya namanya Pak Budi, Haji Budi, anaknya siapa itu? Masih tahu? Anaknya ibu itu datang ke pondok nanya bagaimana cara
menghitung zakat, saya dului karena saya paham, saya dului. Kalau ada orang datang ke saya tahu ya saya jawab. Kalau ada orang datang ke saya nggak tahu ya saya bilang nggak tahu gitu. Nggak boleh kita keluar dari batas pengetahuan kita. Saya dului, ini loh mas, caranya untuk menghitung zakat. Saya nitip ke sini segini deh, bukan apa-apa. Sudah sebar seluruh pondok kalau bisa. Wahajil baiti, dan haji ke Baitullah. Jadi kalau kita sudah zakat sudah bisa, berarti kita dimampukan oleh Allah, dikayakan oleh Allah. Semoga kita termasuk hamba yang dikayakan oleh Allah. Amin. Sehingga kita bisa bayar zakat mal. Masa tiap tahun cuma bayar zakat fitrah tok nih. Minta kepada Allah, paringi mulo kesempatan untuk bisa berzakat mal. Saya hitungkan. Saya punya kekayaan sekian, saya hitungkan. Zakat mal itu membersihkan dan menumbuhkan. Zakat mal itu membersihkan dari harta-harta yang kotor dan menumbuhkan, bukan memanakkan. Kalau memanakkan itu rentenir, menumbuhkan dan membuahkan, tambah lebat buahnya karena harta kita harta yang barokah. Setelah kita mempunyai harta yang barokah, yang banyak barokah, wahajil baiti, maka kita bisa umroh haji, berangkat haji. Kalau belum bisa umroh mawon, umroh mawon. Karena kalau sekarang kalau haji plus niku sekitar 200 juta. Kalau umroh mungkin sekitar 30 juta. Wa shaumi Ramadan, dan terakhir adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau yang di hadis yang nomor 2 ini kebalik, setelah zakat biasanya puasa. Setelah puasa biasanya naik haji. Boten nopo redaksi ini foto mau. Pentingnya di terakhir ini menekankan pada shaumi Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Menawi kita jenengan ada utang tahun kemarin belum tersahur, cepat-cepat untuk diganti, masih ada waktu 1 minggu lagi. Misalkan saya nggak mampu datang ke rumah, saya kasih solusinya. Apa itu? Membayar fidyah. Udah biasanya saya nggak pernah puasa belas. Betul nopo sudah umur, faktor U katanya orang sekarang. Faktor U katanya zaman now. Faktor U itu maksudnya faktor U umur. Caranya menghitungnya nanti saya kasih tahu. Makanya kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa puasa di bulan suci Ramadan. Kita betul-betul memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadi kalau tahun kemarin kita masih muring-muringan, tahun kemarin kita masih mutung-mutungan, usahakan bulan Ramadan tahun ini kita sudah bisa sabar. Ustaz, sabar piye? Caranya supaya sabar, monggo. Jangan kalau ada waktu tahu sabar, tahu sabar. Saya buka lahan di belakang itu luar biasa hujan. Hujannya ada yang memfitnah, katanya tanda tangannya palsu, sampai ribet pokoknya. Alhamdulillah Allah diberi kesabaran, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Saya beli tanah itu penuh perjuangan, difitnah di Allah, tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh patah semangat. Biasa dalam kebaikan itu pasti ada ujiannya. Namun kita ingat, Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sering kita baca ini di tahlil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tapi kita nggak tahu maknanya, maksudnya
tatkala Allah menguji kita, kita tidak akan diuji oleh Allah di luar batas kemampuan kita. Berarti kita sebetulnya bisa sabar, gitu. Harusnya kita bisa sabar. Karena kenapa kok kita bisa sabar? Karena yang dibarengi oleh Allah adalah orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ada juga waktu perang Badar, gitu. Perang Badar itu musuhnya 1000, pasukan Kanjeng Nabi itu hanya 300-an, jadi tiga kali lipat. Namun apa yang ditakdirkan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah innallaha ma'as-sabirin. Jadi harus yakini ini, pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak itu berkat izin dari Allah. Kenapa kok diizinkan oleh Allah? Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya kita nanti tatkala bulan suci Ramadan kita akan diuji oleh Allah atas kesabaran kita. Semoga kita oleh Allah dibarengi agar kita kuat bisa melakukan kesabaran. Kalau lapar itu bunyi perut rujuk-rujuk itu gampang emosi, gampang emosi, gampang marah-marah. Semoga kita dibarengi oleh Allah. Kalau dibarengi berarti kita bisa disabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam didasari oleh 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, dan yang kelima puasa di bulan suci Ramadan. Semoga pada bulan suci Ramadan tahun ini kita diberi kekuatan oleh Allah, kita dirahmati oleh Allah, sehingga kita bisa melakukan puasa di bulan suci Ramadan dengan puasa yang berkualitas, sehingga kita mendapatkan mahkota takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.